Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anissa Nurul Fitriani dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Sukabumi. Nah, di Sapa Sukabumi kali ini kita mengangkat tema tentang menciptakan pemuda dengan pendidikan agama. Seperti yang kita ketahui di Jawa Barat sendiri sudah banyak sekolah madrasah, mulai dari pelosok-pelosok bahkan hingga Sukabumi. Namun apakah dengan banyaknya sekolah madrasah ini dapat menciptakan pemuda yang bisa membanggakan bangsa dan negara? Saat ini saya sedang berada di sebuah madrasah dan sudah bersama Bapak Hasim Adnan. Selamat siang Pak Hasim. Siang. Pak Hasim ini merupakan fraksi dari PKB DPRD Jawa Barat. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik-baik. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak di siang hari ini. Iya, Bapak kan sebagai dewan dan sering sekali pergi ke pelosok-pelosok daerah. Betul. Nih, bagaimana Bapak melihat para pemuda di setiap pelosok daerah yang Bapak temui? Saya kira perkembangan hari ini terbukti bahwa populasi pemuda di Jawa Barat itu paling banyak se-Indonesia. Jumlahnya kurang lebih ada 12.430 pemuda se-Jawa Barat. Itu artinya potensi yang luar biasa yang mau tidak mau pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan semua stakeholder yang ada harus bisa memaksimalkan potensi ini menjadi potensi yang positif untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat. Sehingga ketika saya datang ke beberapa pelosok, ada banyak potensi pemuda yang saya kira masih belum dimaksimalkan secara baik dan belum banyak program yang betul-betul bisa memberikan stimulus untuk para pemuda itu dalam mengembangkan dirinya. Sehingga dalam kesempatan ini, kenapa salah satu tema yang kita ambil adalah terkait dengan keberadaan para pemuda di Jawa Barat, itu saya kira menjadi momentum yang tepat. Gitu. Saya kira itu salah satu alasan kenapa saya juga termasuk yang concern ya terhadap bagaimana meningkatkan peran para pemuda di setiap level, baik mulai dari desa, kabupaten dan kemudian di level provinsi itu. Seperti yang tadi Bapak bilang juga bahwa anak milenial atau generasi Z zaman sekarang ini sangat banyak dan meningkat. Betul. Namun di zaman sekarang juga banyak sekali seperti geng motor, kasus bullying, tawuran. Nah ini bagaimana caranya agar pola pendidikan anak itu bisa lebih stabil dan bahkan lebih meningkat? Ya, makanya kemudian menjadi penting bonus demografi kaum milenial, generasi zilenial itu betul-betul mendapat atensi atau perhatian yang kemudian peristiwa-peristiwa geng motor, tawuran pelajar itu bisa kita tekan seminimal mungkin manakala mereka dibekali dengan dasar-dasar ilmu agama yang menitikberatkan pada kualitas diri seseorang supaya punya sikap kesalehan sosial. Nah, sifat soleh itu salah satu didikan yang paling dasar betul dari keluarga. Hanya kita tahu persis bahwa keluarga kita itu kan orang tuanya bisa jadi disibukkan karena harus mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, sementara urusan pendidikan anak seringkali terabaikan dan percaya begitu saja pada lembaga pendidikan. Nah, keberadaan madrasah, keberadaan pesantren itu bisa jadi oase di tengah kekeringan kesalehan sosial yang dimiliki oleh para pemuda supaya terhindar dari perilaku-perilaku yang sifatnya merugikan dirinya dan orang lain. Ya, saya juga mengatakan betapa pentingnya madrasah itu dalam mendidik anak-anak generasi muda hari ini supaya punya sifat kesalehan sosial. Saya kira itu poin pentingnya. Berarti untuk segi membentuk karakteristik anak dan pola pikir anak juga di madrasah sangat bisa membantu. Karena madrasah itu adalah wahana yang mendidik siswanya gitu kan untuk takzim, untuk taat pada orang tua satu, lalu kepada lingkungan sekitar karena memang dasarnya dasar agama gitu kan. Sebab sehebat apapun seorang anak di mata orang tua tidak akan ada gunanya kalau anak itu
tidak menjadi anak yang soleh. Gitu. Nah, kesalehan itu bisa dibentuk, bisa ditimba, bisa digembleng di lingkungan madrasah salah satunya, termasuk di dalamnya misalkan pondok pesantren. Saya kira peran pentingnya salah satunya ada di sana. Nah, oleh karena itu, atensi pemerintah Provinsi Jawa Barat, gitu kan, atensi pemerintah kabupaten, kota, termasuk atensi dari pemerintahan pusat itu terhadap eksistensi atau keberadaan madrasah-madrasah di level atau di pelosok-pelosok itu menjadi suatu keniscayaan. Karena kalau kemudian tidak dapat atensi, bagaimana kemudian madrasah-madrasah bisa berkembang? Itu saya kira yang menjadi titik krusial. Kenapa kemudian saya termasuk salah satu anggota dewan yang mendorong agar pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, memberikan atensi yang khusus untuk keberadaan madrasah maupun pondok pesantren. Gitu. Seperti yang tadi juga sudah dilakukan Bapak di pagi hari. Betul. Ya, Pak? Bapak itu ada kunjungan ke desa Makassar. Betul. Itu ya. dalam rangka apa, Pak? Itu dalam rangka program penyebarluasan peraturan daerah. Itu merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi, memberikan ruang dan waktu kepada dewan-dewan yang sekarang menjabat itu untuk melakukan penyebarluasan produk peraturan daerah yang namanya peraturan daerah Perda itu kan. Nah, alhamdulillah, seingat saya itu program penyebarluasan Perda itu sudah berjalan hampir 2 tahun sekarang ini. Dan ternyata kalau dulu namanya 4 pilar. Sekarang sudah ada istilah nomenklatur baru dengan program namanya penyebarluasan produk daerah atau peraturan daerah. Nah, salah satu tujuannya adalah agar aturan-aturan main yang di level provinsi namanya peraturan daerah itu bisa tersosialisasikan di akar rumput. Nah, tugas Dewan salah satunya adalah menyebarluaskan produk-produk hukum atau produk-produk aturan yang sudah dijadikan peraturan daerah di level provinsi. Sejauh ini sudah ada berapa tempat yang dikunjungi? Persisnya biasanya itu program penyebarluasan Perda itu sebulan tuh 1 kali. Jadi kalau sepanjang saya jadi dewan itu memang program itu baru berlaku di 2021 gitu. Jadi sudah ada ya mungkin kira-kira 24 sampai 25 lokasi ya yang menjadi titik kegiatan program penyebarluasan peraturan daerah ini. Dan pemuda-pemuda yang telah menerima program itu seperti apa, Pak? Karena memang ini sifatnya baru sosialisasi, sehingga memang perlu ada follow up dari program ini. Nah, follow up-nya seperti apa? Nah, tentu saja tergantung dari sejauh mana partisipasi para pemuda di desa-desa terutama yang saya kunjungi itu bisa menginisiasi dan mengajukan beberapa program yang bisa meningkatkan kualitas hidup para pemuda itu sendiri, gitu kan. Dan rata-rata keinginan para pemuda hari ini itu salah satunya adalah mereka ingin menjadi person atau pribadi yang mandiri, baik mandiri secara finansial, mandiri secara sosial, dan lain sebagainya. Nah, karakter pemuda hari ini yang kemudian punya karakter tersendiri dengan tantangan zaman tentu yang berbeda, gitu kan. Ini harus menjadi perhatian semua pihak saya kira, termasuk unsur eksekutif maupun legislatif, agar bagaimana program-program yang mungkin nanti diusulkan dalam setiap pembahasan anggaran dan program itu betul-betul juga bisa menampung atau mengakomodasi keinginan para pemuda di pelosok-pelosok gitu. Nah, responnya luar biasa yang jelas gitu. Dan ke depan saya kira dengan adanya produk peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang kepemudaan ini, saya kira Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang sangat terbuka buat partisipasi dari para pemuda dan pemudi, saya kira itu. Ada beberapa pemuda yang masih merasa kurang percaya diri, Betul. Bapak. Nah, itu cara untuk bisa meningkatkan percaya diri anak muda itu dari provinsi sendiri ada? Ya, saya kira salah satu program yang bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemuda itu ya
salah satunya adalah pelatihan kepemimpinan, pelatihan keorganisasian. Itu saya kira beberapa program yang bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemuda gitu kan. Itu salah satu program yang mungkin nanti bisa kita create ya, kita buat sesuai dengan usulan di masing-masing desa atau di masing-masing wilayah yang pernah saya kunjungi itu, dan sehingga ini bisa menjadi piloting ya gitu kan, agar program-program nanti itu yang tadi yang persoalan kekurang percayaan diri itu bisa kita buatkan program agar mereka tadi punya kemampuan dan punya kepercayaan diri. Saya kira itu beberapa program yang bisa kita tawarkan gitu. Baik Bapak, ini pembahasan kita semakin menarik, Siap. namun kita harus menjeda dulu acara ini dengan jeda yang akan datang setelahnya. Kami akan kembali lagi di Sapa Sukabumi.